Halo, selamat datang di channel Bali Melajah. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan membantu anak-anak di Provinsi Bali atau di luar Provinsi Bali untuk mendaftar PBDB untuk sekolah negeri di Provinsi Bali tahun 2021 untuk jenjang SMK jalur sonasi dengan menggunakan HP. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar PBDB Bali tahun 2021 jenjang SMK jalur sonasi dengan HP. Nah, siapkan HP-nya. Untuk tampilan HP dan laptop itu hampir sama, cuma untuk HP dia kecil tampilannya dan vertikal. Nah, yang pertama diingat adalah alamat untuk mendaftar PBDB Bali itu adalah ini alamatnya. Lihat paling atas. bali.siap-pbdb.com. Diingat, ini nanti tolong diingat. bali.siap-pbdb.com. Ini diketik di Google. Oke, siap. bali.siap-pbd.com. Nah, nanti akan muncul laman seperti ini. Nah, ini jenjang PBDB itu baru dibuka tanggal 14 Juni ya, 2021 jam 8. Nah, karena jenjang untuk sonasi itu akan dibuka tanggal 21 sampai 23 Juni. Ya. Nah, yang pertama kali dilaksanakan adalah untuk mendaftar. Setelah masuk ke portal ini di bali.siap-pbd.com, tolong klik tombol merah ini. PBDB online jenjang SMK. Sudah ketemu? Nah, ini. Yang merah ini klik. Nanti masuk ke laman seperti ini. Nah, nanti akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, kalian masuk ke menu sonasi. Nah, SMK jalur sonasi tahap kedua itu baru dibuka tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Sehingga di sini tampilannya tidak ada tombol pendaftaran. Nah, selanjutnya bagaimana? Nanti saya akan latih melalui jalur demo. Nah, saya masuk ke jalur demo dulu. Demo. Ya, untuk melatih ya. Nah, sama. Tampilan demo dengan nanti portal resminya itu sama. Oke, seperti ini. Nah, ketika Anda masuk ke PBDB, itu biasanya yang muncul itu SMA. Terus ke SMK-nya bagaimana? Nah, coba lihat di pojok kiri atas. Ada enggak garis-garis 3 hitam? Garis-garis 3 hitam. Pojok kiri atas. Sudah ketemu? Nah, itu diklik. Diklik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Cari tulisan SMK di samping SMA. Sudah ketemu enggak bagian atas? Nah, sudah. Klik SMK-nya. SMK diklik. Nah, nanti baru muncul SMK. Nah, kalian nanti cari bagian sonasi. Sudah ketemu? Sudah. Sonasi tahap kedua tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, di tanggal 21 itu anak-anak klik pendaftaran. Menu pendaftaran diklik. Nah, selanjutnya anak-anak masukkan NISN-nya. NISN 10 digit. Ya. Ini saya pinjam dulu NISN temennya. Setelah itu klik dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus 2021, ketik kode keamanan, angka apa saja yang muncul di atas itu sama persis ya, harus sama, tidak boleh tidak. Oke, 9688. Ini kode keamanan berbeda-beda ya. Jadi ketik angka berapa di sana, ketik juga di bawah sama. Selanjutnya klik lanjutkan. Oke, kalau begini ini berarti kita salah mengketik ya 09. Nah, ini salah ini. Oke. Nah, salah. Tolong diperbaiki. Hati-hati ya memasukkan NISN 0461555254. Nah, setelah itu klik lanjutkan. Tolong perhatikan penulisan NISN. Oke, sudah klik lanjutkan. Nah, lanjutkan. Nah, sudah benar. Oke. Selanjutnya adalah anak-anak cek data, kemudian masukkan kecamatannya. Oke, kecamatannya yaitu Seririt, contohnya kelurahan Rindikit. Kemudian kode pos pakai 00 aja ya, 00.
Oke, 00 sudah ya. Nah, selanjutnya ini mencari lokasi. Nah, yang paling pertama dilaksanakan adalah klik satelit. Nah, setelah itu klik cari lokasi. Nah, oke, klik lokasi. Kalau ingin benar nggak rumah saya posisinya di sana? Oke, klik ini. Ada kotak kecil itu. Nah, di pojok peta itu, pojok kanan atas. Itu diklik. Nah, nanti di sini dilihat. Benar nggak rumahnya posisinya? Ini bisa diperbesar ya. Oke, rumahnya benar. Kalau mau pindahkan, pindahkan. Tapi ini kayaknya sudah benar. Oke, selanjutnya kembalikan. Selanjutnya nomor ponsel orang tua tolong dimasukkan. Karena ini penting sekali. Jika ada masalah nanti bisa dihubungi oleh panitia sekolah yang dilamar ya. Nomor kartu keluarga, lihat nomor kakaknya. Itu bagian atas kakak, itu ada nomor ya. Itu dimasukkan. Oke, ini saya coba aja latihan ya. Saya masukkan asal-asalan aja. Tolong diingat ya, nomor kakaknya ya harus benar, tidak boleh salah. Kemudian tanggal kartu keluarga, Jika anak-anak menggunakan surat keterangan domisili boleh. Jika melamar jalur zonasi menggunakan surat keterangan domisili boleh, tetapi minimal 1 tahun. Ya, tahun 2020 tanggalnya itu di tanggal 1 Juni 2020. Contohnya di bulan, pokoknya tahun lalu lah, tahun 2020 untuk surat keterangan domisili. Nah, karena saya sekarang ini mendaftar pakai KK, perhatikan tanggal KK-nya, coba lihat di tanggal KK di bawah. Tanggal berapa ditandatangani. Oke, klik. Caranya adalah klik tombol kalender ini. Nah, kemudian kalau mengubah tahunnya, klik tahun. Nah, di atas, ubah tahunnya 2019. Kalau mau mengubah bulannya, silakan tentukan seperti ini. Klik tanggal, klik setel. Nah, anak-anak mendaftar pakai apa? Karena saya di sini mendaftar pakai KK, saya klik KK, bukan surat keterangan domisili ya. Saya mendaftar pakai KK. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, selanjutnya ke tahap ketiga, nanti kita wajib mengupload atau mengunggah berkas-berkas. Yang pertama adalah berkas foto KK. Jadi berkas yang kita kirimkan itu semuanya dalam bentuk foto. Ukurannya harus di bawah 1 MB. Nah, tips dari saya, foto dulu berkasnya, kirimkan foto berkas itu ke WA temannya. Nanti minta temannya kirimkan lagi foto berkasnya itu ke WA kita. Download. Nah, otomatis ukurannya akan di bawah 1 MB. Jadi ringan untuk diupload. Oke, sekarang saya foto kakak dulu. Upload kakak. Oke, upload kakak sudah ketemu. Kemudian surat akad sudah. Kemudian selanjutnya foto akte kelahiran. Oke, kalau tidak punya akte kelahiran boleh pakai surat keterangan lahir. Oke, akte kelahiran. Oke, sudah ketemu. Foto ijazah. Oke, atau surat keterangan lulus. Saya pakai ijazah. Oke, ijazah sudah ketemu. Kemudian surat pernyataan orang tua bermaterai. Ya, surat pernyataan orang tua bermaterai 10.000. Ya. Namanya itu surat keterangan orang tua bermaterai 10.000. 10.000. Surat keterangan orang tua bermaterai 10.000. Ya, pernyataan orang tua ini apa? Sudah. Kemudian surat keterangan dokter tidak buta warna. Nah, karena saya memilih SMK jurusan teknologi komputer dan jaringan dan multimedia atau farmasi, saya wajib menyertakan surat keterangan tidak buta warna. Tapi kalau anak-anak tidak melamar jurusan SMK jurusan komputer, teknologi atau kesehatan farmasi, tidak usah dicari. Jadi ini khusus untuk yang mencari komputer, teknologi, dan kesehatan. Oke, karena saya mencari TKJ, saya cari surat keterangan sehat dari puskesmas. Ya, cukup dari puskesmas saja. Oke, selanjutnya jika kakaknya itu ada perubahan di tahun sekarang, 2021, anak-anak wajib juga upload kakak yang dulu sebelum perubahan. Ya, contohnya ada perubahan jumlah keluarga, ada kelahiran, ada bayi yang lahir. Nah, itu tolong diupload kakak yang lama. Namun kalau tidak ada perubahan kakak sama sekali, ini biarkan saja kosongkan. Karena tidak ada perubahan kakak, saya kosongkan aja. Klik lanjutkan. Selanjutnya saya akan memilih sekolah. Untuk sekolah SMK jalur zonasi, jenjang SMK jalur zonasi itu kita bisa memilih 2 sekolah SMK, 4 kompetensi. 1 sekolah, 1 SMK, 2 kompetensi. Oke, saya pilih dulu, pilih tambah sekolah. Saya pilih SMK Negeri 1 Street. Saya pilih keahlian
akuntansi keuangan. Oke, sudah baru 1. Sekarang lagi SMK 1 Street. Pakai jurusan perhotelan, simpan. Oke, sudah 2. SMK 1 Street, 2 jurusan sudah. Sekarang cari lagi sekolah yang lain. Saya mau ngelamar di SMK 2 Street, jurusan TKJ. Karena di sini tidak ada daftarnya, ketik aja di sini ya, Seririt. Ini SMK 2 Street. Saya pilih jurusan multimedia. Oke, lagi SMK 2 Street. Saya pilih jurusan teknik komputer jaringan. Nah, saya sekarang sudah memilih 2 SMK, 1 SMK, 2 jurusan. SMK 1 Street, jurusan pertama yaitu keahlian akuntansi, SMK 1 Street kedua yaitu keahlian perhotelan, SMK 2 Street yaitu kompetisi keahlian multimedia, dan SMK 2 Street yaitu TKJ. Kalau sudah benar, klik lanjutkan. Nah, lanjutkan. Nah, selanjutnya tolong perhatikan di sini. Datanya dicek ya, dicek kemudian peta. Nah, kalau ada kesalahan peta, begini ya anak-anak, untuk mendaftar jalur zonasi menggunakan HP itu rentan sekali kesalahan dalam mencari titik koordinat rumah kita. Jadi saran dari kami, kalau ingin mendaftar jalur zonasi baik SMA maupun SMK, lebih baik menggunakan laptop atau komputer ya, atau minta bantuan untuk sekolah dilamar untuk mencari koordinat titik rumahnya dengan tepat. Karena kalau kesalahan titik koordinat itu akan menyebabkan rumah kita jauh dari sekolah. Jadi usahakan titik koordinat rumah kita itu benar-benar titiknya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah merasa benar titik koordinatnya, itu klik setuju. Setuju. Nah, oke. Sudah, selanjutnya klik lanjutkan. Nah, setelah itu cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, cetak bukti ajuan pendaftaran ini kalian gunakan nanti untuk mendaftar ulang. Kode verifikasinya lihat ya. Ini di print. Nah, selanjutnya kalian tanda tangan. Sebelah kiri itu tanda tangan orang tua, sebelah kanan tanda tangan kalian. Nah, sekali lagi, untuk jalur zonasi yang paling penting sekali adalah kalian bisa mendaftar menggunakan surat keterangan domisili atau dengan menggunakan KK. Yang biasanya paling sering digunakan KK. Selanjutnya yang kedua, itu tolong perhatikan titik koordinat rumahnya harus benar-benar tepat ya. Oke, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat untuk mendaftar PBDB jenjang SMK jalur zonasi tahun 2021. Terima kasih.